Misalnya dia kerja, lalu nanti menikah dengan kita. Ibu baru masuk wanita kedua dari rumah tangga. Jangan mencoreng keadaan. Itu ukhuwah yang paling dahsyat untuk kita menjadi umat Islam yang kuat. Kalau keluarga ini kuat, Islam itu kuat. Keluarga ini kuat, RT kuat, warga akan kuat, maka kita menjadi masyarakat yang kuat. Maka tugas ibu, suami tidak ke masjid, bikin absen di buka pintu. Sholat subuh kali ini suami pun tidak ke masjid, enggak. Maka mulai beri peringatan, malam Senin tidak dapat hadiah. Tulis absen. Begitu masuk pagi-pagi ada kalimat sholat duha, dia tidak sholat duha, coret lagi di situ. Makin kau tidak menemukan malam Kamis dengan tulis. Kalau dia tidak mengaji di malam hari, tulis lagi. Dan kau tidak lagi masuk ke kamar tidur ini. Tulis itu sebagai dakwah kepada suami. Itu namanya perempuan yang ingin menyelamatkan masuk ke dalam Surga. Tapi kalau beribadah halal sholat, ibu menurut suami terus-terus tanpa mendorong, ibu bertanggung jawab penuh kepada Allah Taala. Karena kita hidup ini membawa dakwah Nabi Muhammad. Dan Muhammad hadir itu karena dakwah. Maka kalau punya istri, ya punya suami yang galak, terimalah karena di situ Allah bikin dia menghilangkan dakwah bagi ibu. Kalau punya istri yang cerewet, terimalah dia seluas-luasnya karena itu Allah hadirkan menghilangkan dakwah untuk kita. Karena energi itu adalah energi ukhuwah yang paling dahsyat buat kita. Apalagi punya RT, ada RT di sini. Ada. Ini Pak RT. Saya tanya Pak RT. Nah. Sebelum musim COVID, pernahkah Pak RT absen di pintu-pintu masjid tentang warga yang masuk ke masjid? Belum. Nah. Itu RT-nya dosanya besar. Nah lo, RT tuh juga. Ada Pak Lurah pernah tanya pada RW-nya, bagaimana keadaan masjid kita makmur atau tidak? Kalau tidak, Pak Lurah bertanggung jawab kepada Allah. Nah. Enggak deh. Karena kita semua ini akan lari kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka dari keluarga kita bangun ukhuwah, Ya. dari lingkungan kita bangun ukhuwah, dari masjid kita bangun ukhuwah, dari masyarakat kita bangun ukhuwah, maka kita akan menjadi negeri yang besar. Dan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi energi bagi penduduk bumi untuk menjemput cahaya langit. Maka ambillah Muhammad menjadi uswatun hasanah supaya kita tidak salah, tidak keliru. Ada saudara kita, ada teman kita, ada teman kuliah kita yang hari ini mencemooh dengan datangnya maulid. Biarkan saja mereka seperti itu. Kita yang memuliakan Nabi Muhammad. Ada orang bilang maulid itu tidak, biarkan saja mereka demikian. Dan kita minta salawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat Allah akan membuka pintu hati mereka untuk melihat Nabi Muhammad secara langsung. Amin. Itu yang perlu dibangun oleh kita dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ukhuwah ini kita tidak pernah lagi membuat prasangka buruk. Karena tetangga ibu itu adalah tetangga yang sebenarnya. Orang tua kita, keluarga kita jauh semua. Di saat sakit mereka yang menolong kita karena ukhuwah tadi. Agamanya apapun, kita harus hadir di sini. Hadir dengan energi bahwa kita adalah satu bangsa. Kita adalah ukhuwah basariyah. Punya sama-sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang beriman siapa itu penentuan Allah. Dan Allah sudah kasih tahu kita, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan Hawa, menjadikan kamu ada orang Kirian, rambutnya keriting, kulitnya hitam pelim, ada orang Jawa, badannya putih, rambutnya lurus, tapi supaya kamu saling menyambung. Tapi yang paling terbaik dalam hidup kita adalah bagaimana inna akramakum indallahi atqakum. Pakaian takwa itu yang dijaga oleh kita. Dan kita bersyukur Allah hadirkan Nabi Muhammad menjadi nikmat terbaik. Kenapa? Visi misi Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan kecuali anitum hadisun alaihi.
menyelamatkan manusia bahagia dan selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalau orang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, apapun rintangan, apapun masalah, apapun persoalan akan dituntaskan oleh Allah karena kita berada pada pintu iyyaka na'budu. Ya, Nanti Allah yang memberi wa iyyaka nasta'in, tapi tugas kita adalah iyyaka na'budu. Punya suami yang galak, alhamdulillah. Punya istri yang cerewet, alhamdulillah. Punya tetangga yang suka, alhamdulillah. Punya masyarakat, alhamdulillah. Punya murid yang bandel, alhamdulillah. Bila Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Allah, angkat kirim dia datang di sini untuk aku mengolah. Apalagi kalau ibu, kadang-kadang ibu kita nih kalau anaknya rebel, dia bilang bandel segala macam. Ada satu ibu di Bekasi, tiap hari yang menduak dia bilang, nanti kau ditabrak, nanti kau ditabrak, nanti kau ditabrak. Doa ibu itu bisa anak umur 1 tahun. Tapi apa yang terjadi, doanya baru dikabulkan setelah 25 tahun. Anaknya pergi kuliah, setelah bergembira masuk kampus, naik motor ditabrak. Ibu baru sadar bahwa dia mendoakan anaknya di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Maka jagalah mulut ibu-ibu itu. Karena cara itu adalah kata-kata adalah doa. Dan itu harus diperhatikan. Seburuk apapun anak kita, menangislah kepada Allah dan doa supaya dia jadi baik. Sejelek apapun suami kita, terima kasihlah kepada Allah dan doakan dia menjadi baik. Jangan sampai ada kalimat yang kurang baik dalam lisan kita. Kenapa? Kita bukan penduduk bumi. Kita ini semua penduduk surga. Kalau penduduk surga itu kata-katanya baik-baik, kalimatnya baik, kalimatnya ahsan, kalimatnya baik, kalimatnya happy. Nanti orang yang menjelek-jelekan kita, menjerumuskan kita, dia sendiri bertanggung jawab kepada Allah dan surga. Jadi hari ini kalau ada sosmed, ada orang bikin kalimat yang buruk-buruk, jangan dijawab, tapi astagfirullahaladzim. Tanya kepada ulama terdekat kita. Ini ada guru kita Rahimuddin Hussein, ketua DMI di sini. Tanya kepada beliau apa yang harus kita jawab. Sebaiknya kita tidak ikut campur di dalam itu, tapi marilah kita mendorong anak-anak dan turunan kita, teman kita bersama-sama untuk kembali menjaga Islam dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dengan cara itu, saya yakin dan sungguh yakin bahwa kita akan membuat yang terbaik buat agama ini dan kita turut membahagiakan Rasulullah Muhammad SAW. Kita turut menggembirakan Rasulullah Muhammad SAW dan boleh jadi dengan cara kita menggembirakan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, maka kita yang akan diakui menjadi sahabat yang paling dicintai. Maka marilah kekeliruan masa lalu kita lepaskan, kita bertobat, lalu kita luruskan. Yang pikiran tentang amplopnya kecil, usahanya tidak maju, utangnya banyak, tenang saja, kita punya Allah. Tenang saja, kita punya Allah. Kalau dapat penyakit, ya alhamdulillah, tenang. Saya tadi belum tuntaskan tentang bagaimana penyakit. Ibnu Mas'ud menceritakan ada orang yang ketika ditimpa penyakit lalu dia mengatakan alhamdulillah dan dia tenang mendalami penyakit tadi, tenang menerima penyakit, bersyukur menerima penyakit itu. Allah kirim 3 malaikat dan 4 malaikat. Malaikat yang pertama bertugas untuk mencabut seluruh kekuatan pada tubuh badannya. Waktu dia sehat, dia naik sepeda keliling kompleks, dia jogging di pagi hari, senang di pagi hari, rajin ke masjid, atau kadang-kadang dia lupa ke masjid. Ada ajal dia kejar menuju ke Jakarta, tapi begitu dia sakit, badan yang kekar itu lemah, loyo. Allah perintahkan malaikat yang pertama untuk mencabut tubuh badannya yang kekar menjadi loyo. Begitu dia mengatakan alhamdulillah, Allah kirim malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan pada lidahnya. Waktu dia sehat, bola dunia, kapal selam, pisang goreng, bakso setan, rawon angin, semua masuk ke dalam mulutnya. Tapi waktu dia sakit, tidak ada satu pun makanan yang indah masuk ke dalam mulutnya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada tetangga kita sakit, ibu besuk ke rumah sakit, ibu bawa biskuit, bawa buah-buahan, yang makan siapa? Yang datang. Menjaga yang jaga. Alhamdulillah. Yang sakit tidak mungkin bawa, coba satu RT ini bawa makanan, satu kelurahan bawa makanan ke rumah sakit.
yang kenyang penjaganya. Kenapa yang sakit tulisannya tidak lezat? Karena Allah perintahkan malaikat kedua untuk membuat ketidaklezatan pada dirinya. Yang ketiga, Allah kirim malaikat yang ketiga ketika dia sakit lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim malaikat yang ketiga untuk membuat raut wajah yang tadi gagah, ganteng, cantik itu seperti tidak mandi 10 hari. Pucat, tidak segar lagi. Dan yang keempat, ketika dia sakit, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah kirim malaikat keempat mencabut seluruh dosa-dosa yang ada pada tubuh Anda. Begitu dia sehat, Allah perintahkan malaikat pertama, kembalikan tubuh badan hambaku. Maka dia kembali segar. Tadi mulai pagi-pagi sudah mulai bangun pagi, sudah bisa jalan ke rumah, lari-lari pagi. Sudah pulang dari lari pagi, minta makanan yang pertama asinan, jeruk, masuk ke dalam mulutnya. Raut wajahnya mulai jernih kembali. 3 malaikat ini Allah kembalikan kepada tubuh badan. Malaikat keempat dia protes. Ya Allah, kenapa hambamu sakit engkau mengutus kami 4 malaikat mendatanginya? Kenapa waktu dia sehat cuma 3 yang datang, kami malaikat keempat tidak datang? Allah menjawab, waktu dia sakit dia tidak mengeluh. Waktu dia sakit dia tidak resah, dia tidak gelisah, tapi dia selalu memujiku. Aku sudah buat tubuh badannya lemah, lisannya tidak bergerak, wajahnya pucat. Itu pertanda aku sudah mengumpulkan dosa-dosa yang ada pada diri tubuh badannya, maka jangan kamu kembali. Sehat walafiat. Mana yang Bapak Ibu sedih? Saya tanya, Bapak, mau mati dulu atau sakit? Aduh. Aduh. Mana yang Bapak pilih duluan? Mau langsung atau sakit? Mau sakit atau langsung? Kenikmatnya sakit di situ. Jadi kalau ada Allah kasih virus, senang kita menghadapinya. Nggak usah resah, nggak usah gelisah, nggak usah ketakutan, tapi tetap kita mengharapkan kepada Allah, bersandar kepada Allah melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa malas-malas bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena pekerjaan sholat 5 waktu, pekerjaan puasa, pekerjaan pergi haji, pekerjaan berzakat, berinfak, bersedekah, pekerjaan baca Quran, Allah tidak ikut sertakan. Itu adalah kewajiban kepada Allah. Tapi ketika bersalawat, Allah memberi contoh kepada penduduk bumi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah sendiri, para malaikat, seluruh alam semesta bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita yang menjadi umatnya malas bersalawat. Begitu hari lahirnya kita bilang bidah, protes, ini salah. Semua naudzubillah min dzalik. Bahkan ada orang yang sudah berani mengatakan, nah orang tua dari Muhammad tidak dijamin masuk surga. Padahal itu rahasia Allah. Karena Nabi Muhammad hadir, ayah dan ibu dari Rasulullah belum berada di zaman dakwah Nabi Muhammad, dan mereka tidak kenal dengan situasi itu. Maka kita tidak boleh menilai sesuatu yang salah. Itu rahasia Allah. Maka marilah kita berbangga menjadi umat Muhammad, menjadi orang Indonesia yang bermayoritas beragama Islam, dan kita menjadi bangga bahwa bangsa yang terbesar di dunia hari-hari, bulan-bulan melaksanakan maulid adalah bangsa Indonesia. Dengan maulid itu kita mengenal Muhammad, mengenal kisah-kisah diceritakan oleh para ulama. Banyak sekali praktek-praktek Nabi Muhammad kepada kita di atas dunia, yang menjadikan itu menjadi suasana kita membangun agama ini dengan baik dan benar. Dan energi itu yang membuat Indonesia ini tetap kuat dan menjadi satu kesatuan yang kuat di tengah-tengah kehidupan.
berbangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan satu cerita tentang dakwah pedalaman. Alhamdulillah, ada salah satu saksi sejarah kami di sini, ada dua orang, satu Pak Imam, yang kedua adalah Ustaz Rahimuddin Hussein, yang mereka ini tokoh-tokoh yang masa lalu menjadi motivasi dengan mengumpulkan pakaian layak pakai dari Masjid Istiqomah, dari 50 pesantren dulu namanya Darul Quran, di bawah pimpinan beliau, yang kira-kira setelah sholat subuh, sholat maghrib, jamaah yang berkumpul disuruh berkumpul infak untuk mengirimkan tabung buat kami di pedalaman. Kita doakan mereka berdua dan kita semua umurnya diberkahi oleh Allah. Amin. Sehat walafiat selalu. Dan tetap menjaga persatuan kita, ukhuwah kita. Perbedaan itu biasa dan perbedaan itu rahmat. Jangan sampai perbedaan membuat kita merasa kita lebih hebat dari orang yang tidak berbeda dengan kita. Hilangkan itu semua, prasangka baik satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kami mendapat Al-Quran dari umat Islam Indonesia, membawa ke satu wilayah di daerah Papua Barat. Waktu itu kami punya konsep satu rumah satu Al-Quran. Lalu kita bagi 500 rumah dengan 500 Al-Quran. Tapi permasalahan yang terjadi begini. Seorang anak setelah dia belajar Iqra selesai, dia ingin baca Quran. Seorang bapak yang sudah punya pengalaman baca Quran ingin baca Quran. Dia ingin baca Quran dalam waktu yang bersamaan. Anak ingin baca Al-Quran dengan waktu yang bersamaan. Yang terjadi adalah anak dengan bapak berkelahi karena waktu yang sama mereka berebut Al-Quran sampai mereka menyobek Al-Quran di tangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin memiliki satu orang satu Quran. Alhamdulillah hari ini kami dengan program Al-Quran masuk ke kampung-kampung dan sudah terpenuhi, walaupun hari ini masih kurang dari 1 juta Al-Quran, masih kurang. Kita baru sampai 575.000 Al-Quran, kita masih ada 400 sekian lagi. Kita bergerak terus untuk menyempurnakan mereka dengan Al-Quran di mana-mana sehingga mereka membantu dakwah kita daripada lama Indonesia. Dan walaupun Bapak Ibu ini orang Jawa punya ilmu lebih hebat daripada kami di Irian, tapi saya tetap bangga sebagai orang Irian. Saya menjadi orang yang mendapat rahmat pertama di Indonesia karena sebelum orang bersalawat di Indonesia Barat, kami orang Irian yang bersalawat terlebih dahulu. Sebelum orang Indonesia Barat sholat subuh, kami yang sholat subuh terlebih dahulu. Kami yang sholat duhur terlebih dahulu. Kami yang sholat yang mulai terlebih dahulu. 2 jam kemudian baru orang di Tangerang sini. Belakangan. Maka ibu-ibu, dulu saya menikahkan orang Tangerang dengan kepala suku di pedalaman Irian. Itu perempuan Tangerang lulusan dari IAIN Bandung. Mereka menikah dan hari ini mereka menjadi dakwah kami di sana. Hebat sekali mereka, kering, rambut lurus, badan putih, menikah. Laki-laki keriting hitam tua itu, tapi mereka menjadi tua dakwah yang ada di tengah-tengah kampung halaman. Saya kiranya Bapak Ibu yang ingin membantu dakwah kami di Irian, silakan dengan cara apapun, melalui pengurus masjid, melalui kelurahan, melalui para alim, para ulama yang di tempat ini. Marilah kita menguatkan mereka dengan dakwah kita, insya Allah. Dengan dakwah ini, pertama yang kaya akan terjaga dengan baik, tentu dengan kekuatan yang utuh, dan yang paling kuat adalah dengan dakwah Islamnya kita mengikat kita dengan tali silaturahmi, ukhuwah yang kuat dengan kehidupan bangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf lahir batin, guru Irian, guru Cendrawasih, jauh-jauh dari Irian tinggal di Bekasi, datang isi acara di tempat ini. Kalau ada kehilafan, kesalahan itu kesalahan saya. Kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman sekalian, jangan pulang dulu, nanti kita akan tutup dengan doa. Hadirin yang berlaku Subhanahu wa taala, terima kasih pada Sayyidina Mukarram Ustaz Fatan Kramatan yang telah memberikan seminar rohani kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan,
dan juga tetap istiqomah dalam berdakwah agar beliau terus bisa mensiarkan agama Allah agama Islam. Dan mudah-mudahan kita juga yang di depan ini mudah-mudahan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan ila tamis ilman syahu tariqan jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa para ustaz Pakar Dontas Hijab Ketua MI kita dipersilakan Ustaz, mohon dengan segala waktu dan kehormatan dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarri su'il khatimah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih kepada Ustaz Pak Dr. Andas Muhammad Ijal atas doanya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pada jamaah semuanya. Saya sebagai pengatur waktu pengantar acara mengucapkan terima kasih pada jamaah, pada para sahabat, Ustaz dari MI, dari MUI dan penghadir para undangan yang ada di tempat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.